Salam anak-anak SMP Kristen Elim dan SMK Kristen Elim. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Kami percaya adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang memiliki bagikan bagi anak-anak semua yaitu tentang iman kepada Tuhan Yesus. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini ada dua hal anak-anak, bahwa yang pertama yaitu dasar, yang kedua yaitu bukti. Ya. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa dasar, jadi contohnya kalau kita mendapat suatu permasalahan yang kita hadapi, ya, kita memiliki dasar iman pengharapan yang kuat, ya, di dalam Tuhan Yesus. Dan kita melihat lagi di sini bukti, ya. Bukti berarti bahwa kita pasti mengalami, ya. Ya, kita pasti mengalami, tapi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus itulah yang menjadi pengharapan kita, menjadi kepercayaan kita. Nah, anak-anak semua, iman ini juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu berbagai macam-macam versi, ya. Ada pistin, ada pistis, ya. Kalau bahasa Indonesia iman, ya. Jadi artinya bahwa iman artinya bahwa percaya dengan sungguh-sungguh, ya, dalam hati. Artinya bahwa dia mempercayakan segala sesuatu bahwa itu akan pasti terjadi, walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak pernah ke tempat itu, tapi dia percaya bahwa itu pasti terjadi, dan itu sungguh terjadi di dalam setiap kehidupannya. Nah, untuk itu adik-adik, untuk itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, orang yang beriman juga ciri-cirinya itu adalah orang yang selalu berpikir pesimis, ya. Arti pesimis itu artinya adik-adik bahwa dia mempercayakan bahwa segala sesuatu itu pasti terjadi, ya, atau dia berpikir positif, ya. Dia bukan memikirkan hanya hari ini, tetapi hari esok dan masa depan, ya. Nah, itu artinya berpikir pesimis, ya. Nah, untuk itu anak-anak semua, hari ini ada 3 contoh, ya, tokoh di dalam Alkitab yang mereka selalu berpikir secara pesimis, ya, memiliki iman yang kuat, percaya, ya, bahwa sesuatu itu akan terjadi, ya. Tapi sebenarnya anak-anak, bahwa dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu banyak tokoh Alkitab yang menceritakan firman Tuhan, yang menceritakan tentang iman, ya. Nah, tetapi pagi hari ini pemimpin memberikan 3 contoh. Yang pertama yaitu Abraham, ya. Mungkin tokoh ini tidak asing bagi setiap kita, ya. Namun kita melihat di sini anak-anak bahwa Abraham mempunyai iman yang kuat, ya. Dia percaya, ya, walaupun dia percaya kepada janji Allah, walaupun dia belum pernah ke tempat itu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pergilah keluar dari sanak saudaramu, ya, pergi ke suatu tempat yang Tuhan sediakan, ya. Nah, Abraham belum tahu tempat itu, tapi dia percaya janji Allah. Nah, apa yang terjadi? Dia berangkat, dia pergi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat positif, ya, bagi kita, atau kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Abraham, ya. Nah, untuk itu adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita mau belajar dari perwira di Kapernaum yang hambanya sakit, ya. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah
tua-tua pergi kepada Tuhan Yesus, tua-tua orang-orang tua-tua Yahudi pergi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka bersama-sama datang kepada perwira itu. Nah, tapi sebelum mereka sampai ke rumah itu, perwira itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo pergi untuk sampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa saya tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku, ya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus heran. Tuhan Yesus berkata bahwa belum pernah terjadi, ya, di kalangan orang Israel iman sebesar ini. Nah, artinya di sini adik-adik bahwa perwira di Kapernaum ini yang hambanya sakit ini, dia memiliki kerendahan hati, ya. Dia memiliki kerendahan hati dan dia percaya bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu, walaupun dia mengatakan bahwa saya tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Wah, ini sangat luar biasa, ya. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman seperti itu. Amin. Oke, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita pelajari yaitu perempuan yang sakit pendarahan, ya, 12 tahun. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Markus, Injil Markus pasal 5, ya, di situ ayat 27 dan 28, ya. Dan 27 dan 28 di situ firman Tuhan menceritakan tentang walaupun perempuan pendarahan ini dia sudah pergi berobat ke orang pintar, ke segala tabib, ya, kepada orang-orang yang kepada manusia yang bisa menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Malah bukan sakitnya itu, pendarahannya itu disembuhkan, tetapi malah bertambah. Nah, namun apa yang terjadi adik-adik? Bahwa dia mempunyai iman yang besar. Dia mempunyai kepercayaan besar di dalam Tuhan Yesus bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka saya akan sembuh. Nah, seketika itu juga ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Pendarahannya langsung sembuh. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Nah, kita mau belajar dari kisah ini adik-adik bahwa kita harus memiliki iman yang kuat, ya. Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang besar bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Nah, jadi adik-adik, dari 3 cerita firman Tuhan yang 3 tokoh yang kami bagian bagi adik-adik semua ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kesembuhan yang sangat luar biasa, ya. Di dalam Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan yang luar biasa. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, nah, iman juga bahwa kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, di situ firman Tuhan mengatakan juga iman juga harus disertai dengan perbuatan. Nah, berarti bukan saja kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus memiliki tindakan atau action, ya. Contohnya firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut, dengan taat dan gentar. Nah, jadi artinya di sini anak-anak bahwa walaupun keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita yang percaya kepada Dia, namun Tuhan juga mau supaya kita mengerjakan keselamatan itu. Nah, jadi itu contoh sederhana yang pemimpin bagikan, ya, bagi anak-anak semua. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke, jadi renungan pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi
anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.